Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia smartwatch affordable, GPS dan juga udah pakai AMOLED. Jadi bagi kamu yang kemarin kurang srek ya dengan smartwatch yang harganya murah itu udah GPS tapi gara-gara belum AMOLED. Mungkin smartwatch ini bisa jadi jawaban buat kalian. Karena secara keseluruhan fiturnya juga sama, udah bisa share data ke Strava. Ya palingan nambah 200-300 ribuan aja. Oke deh, langsung aja kita bahas. Ini dia smartwatch S53 GPS Watch. S53 smartwatch ini bahkan untuk urusan desain lebih berkarakter. Ya, dia lebih tough, lebih cocok untuk penggunaan outdoor. Tapi desain outdoornya tidak terlalu mencolok. Jadi masih cocok-cocok aja sih digunakan untuk forum-forum resmi. Dan khas smartwatch desain outdoor, smartwatch ini juga sama ya, lumayan tebal. Nanti bakal kita ukur. Yang saya salut meskipun ini kelas murah ya, di bagian dialnya ini baut-bautnya real. Biasanya kalau saya dapat smartwatch murah tuh bautnya cuma hiasan doang, tapi ini asli loh. Jadi untuk urusan desain menurut saya smartwatch ini desainnya bagus dan saya juga suka. Di sisi kanan smartwatch ini dibekali dua tombol. Keterangannya start dan juga sport. Jadi tombol atas ini untuk menyalakan layar dan juga masuk ke menu. Sedangkan tombol bawah ya sesuai namanya ini shortcut untuk olahraga. Feel ngeklik kedua tombol di smartwatch ini empuk, nyaman dan juga ada grip-gripnya seperti itu. Kemudian di sisi tombol shortcut itu ada bolongan mic dan kalau kita putar ke sisi kiri dia ada bolongan speaker. Ya, salah satu kelebihan juga dari S47 smartwatch ini udah support Bluetooth call. Dan seperti biasa kalau kamu pakai iPhone atau Samsung bisa juga untuk nerima atau menolak WhatsApp call. Tampilan belakangnya seperti ini, ada sensor-sensor yang lumayan nonjol sih sensornya ya. Tapi masih acceptable. Kemudian ada tupin pogo untuk charging. Dan untuk water resistant smartwatch ini diklaim udah dapat rating IP68. Tapi untuk keawetan seperti biasa saran saya jangan dibawa basah-basahan sih. Instalasi strap dia menggunakan sistem universal quick release di ukuran 22 mm dan untuk bawaannya dia ada sayapnya gitu. Jadi kerasa lebih cocok dan juga lebih lebar di awal ya. Desain strapnya ada motif-motif sarang lebah kayak gitu dan bolongan-bolongannya ini saya suka sih. Dia lumayan rapat jadi lebih bisa presisi untuk pergelangan tangan kita. Untuk penyangganya di sini ada dua, sayangnya belum ada sistem lock ya dari penyangganya dan bakalnya dia udah pakai metal. Overall strapnya lembut dan juga nyaman dengan finishing doff. Kemudian untuk material body dia hybrid ya. Untuk dial bagian atasnya dia menggunakan metal zinc alloy. Sedangkan sebagian besar frame sampai ke belakang dia menggunakan PC atau polikarbonat ya. Untuk kaca tidak ada keterangan dia menggunakan material apa, tapi kalau disentuh-sentuh gini dia udah oleophobic ya, tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Dan kalau seketuk-ketuk ini kerasa solid juga sih. Overall untuk build quality dari smartwatch yang harganya terjangkau dan fiturnya lengkap ini udah cakep sih. Untuk dimensi kalau saya ukur ini 47 mm dengan ketebalan di 14,5 mm. Ini saya ukur bukan di bagian sensornya ya. Kalau di bagian sensornya hampir ke 17 mm. Dan bobotnya juga lumayan di 58 gram. Oke, ini dia S53 GPS Watch di pergelangan tangan saya 16 cm. Oke, langsung aja kita coba raise to wake-nya. Oke, ada sedikit jeda ya. Kalau ditungkup tidak ada sensor untuk menonaktifkan layar. Kalau diputer enggak juga, ternyata enggak mati layarnya. Sekali lagi. Oke, kelihatan ya jedanya. Tuh, saya puter gitu nggak mati layarnya. Jadi nggak ada sensor juga nih untuk diputar. Untuk aplikasi penyandingan ya sama dengan S47 smartwatch kemarin ya. Dia pakai InfoWare, ada di Play Store dan juga App Store. Karena pakai InfoWare, aplikasi yang sama, dia juga bisa share data ke Strava. Bagi yang nunggu hasil Stravanya seperti apa, seperti biasa ya, tunggu segmen tes sensor. Begitu juga dengan watch face yang mereka sediakan, sama-sama banyak, sama-sama lengkap, dan sama-sama gratis. Semuanya gratis. Bagi yang suka custom pakai foto sendiri ya, ini udah bisa juga. Untuk proses download dan juga import watch face ternyata lumayan lama.
Untuk watch face default yang terinstall di smartwatchnya cuma ada 3 dan satu opsi ya untuk gonta-ganti watch face dari aplikasi Infoware. Nah ini nih display keunggulan smartwatch ini daripada S47. Dia udah pakai panel AMOLED, ukuran layarnya 1,43 inci dan resolusinya juga tinggi di 466 kali 466 pixel. Warnanya vibrant, kemudian hitamnya juga pekat. Karena smartwatch ini secara overall temanya itu gelap. Jadi karena pakai AMOLED ya gelapnya tuh cakep. Dan karena dia udah pakai AMOLED tentunya ada juga fitur always on display. Untuk always on display-nya dia ada 2 mode ya. Belum bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai, pointer dial dan juga digital dial. Dan audio di smartwatch ini beneran always on display seharian penuh atau mau dijadwalkan juga bisa. Oke, sekarang kita lihat UI dari smartwatch ini. Kalau kita tarik dari atas, ini kebalikan dari kebanyakan smartwatch ya. Dia masuknya ke notifikasi. Tampilan notifikasinya seperti ini, fontnya aman-aman aja ya, gak aneh-aneh. Untuk karakter yang ditampilkan pun lumayan banyak. Dan untuk akses quick setting berarti dari bawah. Ini dia tampilan quick settingnya. Tidak bisa di custom tapi udah lumayan lengkap. Bisa atur brightness langsung dan langsung tap doang. Gak perlu masuk menu lagi ya. Kemudian kalau dari sisi kanan dia masuk ke widget. Tampilan widgetnya seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, dia overall temanya itu gelap. Bolak-balik ya, kanan kiri seperti ini. Dan tampilan menunya seperti ini. Dia udah dikategori-kategorikan gitu ya. Ini untuk health. Menu-menu health ada di sini. Kemudian menu buzz ada di sini. Menu clock ada di sini semua. Lumayan rapi lah. Sekarang kita tes sederhana ya untuk kualitas heart rate sensornya. Untuk heart rate sensornya dia bisa aktif all day, seharian. Oke, cepat ya, udah keluar nih 70, 72 di sini. 71, 72 di sini masih 73, 74. Oke, mendekati ya, nice. Selanjutnya untuk fitur SpO2 atau untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Fitur ini juga sama ya, bisa aktif all day. Oke, udah keluar 97, di sini 98. Fitur kesehatan lainnya di sini ada activity seperti biasa, ini untuk laporan jarak, pedometer dan lain-lain. Kemudian di sini ada juga sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur. Kemudian ada breathing exercise dan ada stress level untuk mengukur kadar stres. Fitur ini juga sama, bisa aktif seharian. Dan untuk fitur kalkulator saya cari-cari dia belum punya ternyata. Tapi di sini ada weather, musik controller yang bisa langsung atur volume dari sini. Kemudian untuk kebutuhan olahraga, smartwatch ini udah mendukung multiple workout ya. Tapi nggak banyak-banyak, cuma 10 mode olahraga saja. Tapi keunggulannya ini udah pakai GPS. Jadi bagi kamu yang suka track GPS lari, ini bisa banget. Kemudian untuk menu olahraga larinya seperti ini, kita masuk ke bagian setting, dia bisa set goal. Ada time, kalori, dan juga distance. Dan yang terakhir, kapasitas baterai di smartwatch yang gendut bulky ini lumayan gede juga ternyata ya, 400 mAh. Klaim dari mereka untuk typical use dengan baterai yang lumayan ini bisa bertahan sampai 2 minggu. Oke, itu dia review saya untuk S53 GPS Watch, smartwatch affordable yang udah punya fitur GPS dan pakai panel AMOLED. Untuk kelas harga 600 ribuan bisa saya katakan smartwatch ini worth it untuk dibeli. Apalagi dia udah bisa share data ke Strava. Tapi bagi kamu yang kebetulan udah pakai smartwatch ini, boleh juga kok share pengalamannya, share reviewnya di kolom komentar. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.